Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astriani dengan NIM 1062310. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai delik. Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan strafbaarfeit atau delik bahasa Belanda atau criminal act bahasa Inggris. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu delik atau strafbaarfeit. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu 1. Peristiwa pidana, 2. Perbuatan pidana, 3. Pelanggaran pidana, 4. Perbuatan yang dapat dihukum, 5. Perbuatan yang boleh dihukum. Moljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti strafbaarfeit. Menurut pendapat para ahli, J.E. Jonkers, Bambang Purnomo membagi atas dua pengertian, yaitu 1. Definisi pendek memberikan pengertian adalah suatu kejadian yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. 2. Definisi panjang memberikan pengertian suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana, yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Mulyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Effendi memberikan batas pengertian delik sebagai berikut. Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Delik dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban. Berikut adalah beberapa jenis delik dalam hukum pidana Islam adalah 1. Delik qisas adalah sanksi untuk perbuatan pidana yang disengaja, berupa pemotongan atau pembalasan. Qisas dibagi menjadi dua, yaitu qisas an-nafs pembunuhan dan qisas ghairu an-nafs penderaan. 2. Delik diyat, yaitu sanksi untuk perbuatan pidana yang tidak sengaja, berupa denda dalam bentuk benda atau harta. Jenis-jenis delik dalam hukum pidana. A. Kejahatan dan pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onret, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. B. Delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. C. Delik dolus dan delik culpa. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum. D. Delik komisionis yaitu
delik omisionis, dan delik commissionis per omisinis commissa. Delik komisionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Delik omisionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah keharusan-harusan menurut undang-undang. Delik commissionis per omisinis commissa yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Aflopende delisten dan Fordurenda delisten. Aflopende delisten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan. Sedangkan Fordurenda delisten adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancam menjadi diperberat. Akibat dari tindak pidana. 1. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. 2. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.